Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita. Rumah kebangkitan iblis akibat perzinahan. Seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Pagi itu kulihat mama begitu semangat. Pakaiannya rapi dan sangat rapi. Mau kemana mah? Pagi-pagi udah seger banget. Tanyaku penasaran. Mama hanya tersenyum simpul dan membelai rambutku. Nenek minta dianterin lihat rumah. Kata nenek tinggal di kota sumpek, pengen tinggal di daerah pelosok, bertani dan pelihara ayam. Jawab mama lembut. Alisku terpaut. Nenek mau pindah rumah. Rumah segede itu mau dikemanain? Dijual? Kan sayang. Sayang dong mah, rumah nenek itu termasuk elit loh. Kok malah mau pindah? Protesku. Mama menatapku dalam, tapi senyum tak pernah hilang dari wajahnya. Kalau sudah banyak makan asam garam kehidupan, terkadang harta tak menjadi kunci kebahagiaan. Kenyamanan dan hati yang tentram itu tujuan utama. Aku menatap mama heran, cuma bisa manggut-manggut. Entahlah, orang dewasa memang aneh. Sudah sangat enak tinggal di rumah yang lumayan mewah, di tengah kota pula, di mana semua serba ada dan gampang didapat. Lah kok malah mau pindah ke pelosok? Gas, mama titip adikmu, Gandhi. Mama mungkin lama baru pulang. Nanti makan disiapin Pi Cumi. Kak Ajeng pulang malam katanya. Lembut, cerocos mama sebelum menghilang di balik pintu setelah mengucapkan salam. Aku menjawab dengan pelan dan mendoakan supaya mama berada dalam keadaan baik-baik saja. Kembali meraih gadget dan memainkan game yang kusuka. Ya, aku Bagas. Umurku 15 tahun, kelas 9 di SMP swasta di kotaku, Surabaya. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Adikku Gandhi, umurnya 10 tahun, masih kelas 5 SD. Sedangkan kakakku Kak Ajeng, bekerja di sebuah restoran elit dan menjabat sebagai manajer. Lumayan untuk seorang cewek, dia termasuk orang yang mandiri dan wanita karir yang diincar banyak lelaki. Mamaku namanya Rina Astuti, seorang single parent setelah bercerai dari papa yang sekarang entah berada di mana. Profesi mama adalah seorang guru bahasa Inggris di salah satu SMA negeri yang cukup populer di kotaku, di mana kami tinggal saat ini, yaitu Surabaya. Sedangkan nenek selama ini hidup hanya berdua dengan Bulik Desi, anak bungsunya. Rumah yang nenek tempati memang termasuk elit, karena nenek kaya, mobilnya pun ada 2. Nenek punya 5 anak, mamaku anak keempat, di atas bungsu. Dan paling dekat dengan nenek, karena rumah kami yang paling dekat. Bude-bude yang lain semua tinggal di kota berbeda. Umur nenek sudah 85 tahun, tapi nenek masih terlihat energik dan tak bisa diam. Kata orang nenek awet muda dan nampak 30 tahun lebih muda dari umur yang sebenarnya. Bulik Desi yang masih melajang menjadi salah satu alasan nenek untuk tetap tinggal di rumah besar dan mewah itu. Dan ketika Bulik Desi dilamar orang beberapa waktu lalu, barulah pagi ini ku dengar nenek mau menjualnya. Mungkin hanya Bulik Desi yang jadi alasan utama, menurutku sih. Memang bukan urusanku, tapi entah kenapa rasanya sayang. Rumah bagus, besar dan mewah itu harus dijual, apalagi letaknya di pusat kota. Sekarang mencari rumah di pelosok, mendengarnya saja aku enggan. Apalagi untuk tinggal di sana, ogah. Hari ini aku memang tak bersekolah, santai di rumah dan bermain game. Karena semenjak pandemi, sekolah daring. Tapi tidak dengan sekolah Gandhi, ia tetap bersekolah meski hanya beberapa jam saja. Menjelang tengah hari, Gandhi pulang sekolah dan langsung menanyai soal mama. Mama belum pulang. Aku hanya melirik sekilas dan kembali menatap layar ponsel.
Mama hari ini pergi sama nenek, katanya mau lihat rumah. Jawabku sekenanya. Oh, pesan mama kalau mau makan minta sama Bik Cumi, tidur siang, dan jangan lupa ngaji. Ucapku menirukan gaya mama. Gaya banget sih mas, dianya sendiri nggak ngaji. Cipir Gandhi, lidahnya terjulur padaku dan terkekeh mengejek. Hei bocah, enak saja, mas juga ngaji tahu. Sungutku. Bantal kursi melayang tepat mengenai jidat Gandhi. Ia meringis sembari tersungut-sungut menuju kamarnya. Menjelang makan malam, Kak Ajeng pulang diantar pacarnya, Mas Adawira. Aku membuka pintu dan melihatnya kesal, di mana tepat saat menuju ruang tengah, kulihat siluet bayangan Kak Ajeng sedang berciuman dengan pacarnya. Ih, menjijikan. Dengan wajah dingin aku menatapnya. Meski Mas Adiwara tadi sempat menyapa dan tersenyum ke arahku, aku tak membalasnya. Hingga ia hilang dari pandangan, aku tetap berwajah masam. Kamu kenapa dek? Disapa sama Mas Ada kok diem aja? Protes Kak Ajeng saat kami melangkah masuk secara beriringan. Kakak itu kenapa sih? Jadi cewek kok mau dicium cowok? Kan bukan muhrim. Kata Pak Ustadz, cewek sama cowok yang belum menikah itu dilarang bersentuhan. Bukan muhrim, apalagi dicium. Itu dosa. Omelku panjang lebar. Kak Ajeng menghentikan langkah dan menoleh ke arahku. Kamu tadi ngintip ya? Dosa tahu. Bukan ngintip kak, cuma gak sengaja lihat. Kak Ajeng berkacak pinggang dan menatapku garang. Ini urusan orang dewasa. Kamu masih bocil, jangan banyak tanya, ngerti? Aku hanya mengangguk, takut mau bicara melihat mata kakak yang hampir mau keluar. Wajah cantiknya jadi serupa kuntilanak, serem. Tanpa menghiraukanku, Kak Ajeng berlalu pergi begitu saja. Aku masih mematung di tempat dan tersadar saat suara mobil mama terdengar di luar. Derap langkah kaki mama terdengar mendekat. Ia tersenyum manis dan mengangkat tentengan di kedua tangannya. Apaan tuh mah? Tanyaku girang. Nih, pizza sama martabak, juga ada sate untuk kita makan malam. Wah, makan enak nih. Seru Gandhi yang tiba-tiba datang, entah dari mana. Kok tumben mah? Tanyaku. Nanti mama ceritakan, sekarang kita makan dulu. Kami akhirnya menuju meja makan. Tak lama kakak keluar dengan rambut yang terlilit handuk dan pakaian yang sudah berganti. Wangi sabun mandi menguat dari tubuhnya. Wah, makan enak nih mah. Serunya, ia lalu duduk berhadapan denganku. Aku yang masih takut melihatnya memilih mengangkat piring berisi sate dan membawanya ke ruang keluarga. Mau kemana gas? Ayo makan sama-sama, ajak mama. Aku hanya menoleh dan menggeleng. Sempat melirik ke arah Kak Ajeng yang masih melempar tatapan sinis padaku. Saat makan ku dengar mama berbincang dengan Kak Ajeng dan Gandhi. Jadi mak, kita ikut nenek, terus rumah kita gimana? Kak Ajeng terdengar gusar. Mah, jangan pindah dong, selaku. Gak bisa, kasihan nenek, soalnya Bule Desi kalau sudah nikah mau ikut suaminya ke Manado, tugas, terang mama. Lagian gak gitu jauh kok, cuma agak masuk kampung aja gitu. Rumah ini rencananya mau mama sewain, jadi kalian mau gak mau harus ikut. Kalau sampai gak mau ikut, kalian mama pecat jadi anak. Mama? Seperti mau mama, hari ini kami pindah ke rumah baru nenek. Rasa kesal masih menelusup di dalam hati. Pindah ke daerah perkampungan tak pernah terlintas di pikiranku barang sedikit saja. Sungguh membayangkan tempat sepi dan juga banyak pepohonan membuatku bergidik ngeri. Bagaimana jika malam ada makhluk seperti kuntilanak dan pocong yang bertengger di pepohonan? Menyeramkan kan? Bagas, kamu kenapa? Dari tadi diam aja. Lihat tuh Gandhi sama Ajeng. Nikmati banget suasana perjalanan. Suara lengkingan mama menyentak dan membuyarkan lamunanku. Bagas itu kan gak mau pindah mah. Padahal cuma melipir sedikit dari rumah lama doang. Kalau kakak mah seneng aja mah, di sini lebih banyak pepohonan. Timbal Kak Ajeng. Oh, Gandhi juga suka mah.
Enak kayaknya main sama anak-anak di perkampungan. Gak banyak mobil yang lewat. Seloroh Gandhi yang tambah memojokkan posisiku. Aku hanya mendengus kesal. Apa-apaan mereka ini? Kenapa sepertinya kompak untuk membuatku kesal? Sepanjang perjalanan menuju rumah nenek terasa amat lama dan membosankan. Mama bilang dekat, tapi kok perasaan gak sampai-sampai. Baru saja hendak protes, mobil tiba-tiba berbelok ke kiri, masuk lorong yang lumayan lebar. Tak lama ada gerbang dengan tulisan Kampung Tentram. Mataku memicing, melihat suasana kampung yang rapi dan bersih. Sepanjang jalan kebun sayur mayur di sisi kanan dan kiri jalan. Empang dan juga sawah terbentang luas, hijau. Wah mama, ini mah nyaman banget. Pemandangannya keren. Kak Ajeng tampak sumringah. Kali ini aku setuju dengan Kak Ajeng. Suasananya emang adem, memanjakan mata. Kulihat beberapa orang petani sempat menghentikan pekerjaannya dan memandang ke arah mobil. Meski kaca tak diturunkan, mereka tetap melemparkan senyum, seolah menghormati kedatangan kami. Entah kenapa hati ini terasa adem. Perlakuan mereka sangat bertolak belakang dengan orang kota yang notabene lo ya lo, gue ya gue. Seketika hatiku terasa adem dan senyum tiba-tiba tersungging tanpa kusadari. Namun itu tak berlangsung lama saat mobil kembali berbelok ke kiri, masuk ke dalam lorong yang lebih sempit. Suasana terasa berbeda. Dadaku serseran melihat pohon rindang dan berukuran besar di kiri dan kanan jalan. Masih banyak semak dan rumah-rumah kosong yang sebagian rusak dan dipenuhi lumut. Hanya beberapa rumah yang terisi, tapi tak nampak penghuni. Ih, horor banget, lirihku. Alah, dasar penakut. Namanya aja kampung, ya wajar banyak rumah kosong dan pohon gede-gede. Mungkin banyak orang yang pindah ke kota. Kak Ajeng berspekulasi. Terus kita yang dari kota pindah ke kampung. Cibirku. Gas, kalau kamu masih cerewet, ntar mama tinggal di sini. Suara mama tiba-tiba membahana, membuat nyaliku ciut. Aku memilih diam dan tak menyahut. Daripada mama murka, terus aku ditinggal di tempat serem seperti ini. Mobil akhirnya masuk ke pekarangan yang luas dan menepi tepat di sebuah rumah kuno, seperti rumah peninggalan Belanda. Dah, ayo turun, nenek sama Bi Cumi sudah nunggu di dalam, ajak mama. Kak Ajeng dan Gandhi langsung turun, menatap dengan antusias rumah yang dinilai antik dan adem. Sedangkan aku, entah kenapa perasaanku tak enak. Bulu kuduku seketika berdiri, enggan untuk melangkah mendekat. Kamu mau berdiri sampai kapan di situ, Gas? Kak Ajeng menatapku sinis. Iya. Sembari menghentakkan kaki, aku akhirnya masuk ke rumah bergaya Belanda yang terkesan singgup. Hawa anyep seketika menyergap tubuhku. Tengkuku terasa berat dan meremang. Kulihat mama pun sepertinya kurang nyaman, begitu juga Gandhi. Cuma Kak Ajeng yang nampak biasa dan sibuk menelpon sedari masuk ke dalam rumah. Ibu, Bi Cumi, kalian di mana? Mama terlihat khawatir dan bergegas mencari dua orang yang tak nampak saat kami tiba. Suasana terasa hening dan sepi. Kakak, kita bantu cari nenek yuk. Kok nenek gak nyambut kedatangan kita? Aku mengangguk dan mengiyakan ucapan Gandhi. Kami pun mencari nenek di luar rumah. Terdengar suara langkah kaki seperti menginjak dedaunan dan ranting. Ya, halaman nenek penuh dengan pepohonan dan daun-daun mengering, seperti tak terurus. Memangnya selama beberapa hari ini nenek kemana? Kak, kayak ada suara orang mendekat. Gandhi menghentikan langkah dan mencengkram tanganku. Baru saja kami hendak berbalik, tiba-tiba seseorang seperti menepuk pundakku. Perlahan aku menoleh ke arah Gandhi. Tangan kanannya sedang memegang rangsel dan tangan kiri mencengkram lengan kananku. Terus tangan siapa barusan? Setelah menahan debaran dalam dada dan keringat yang mengucur deras, aku memutar tubuh. Dan Bagas, kenapa main di sini? Nanti hilang. Suara serak dan paruh keluar dari bibir pucat Bi Cumi.
Aku tertegun, wajah Bik Jumi tampak sangat berbeda, matanya kosong dan lurus, seolah tak melihat ke arahku ataupun Gandhi. Belum sempat aku menjawab, Bik Jumi kembali berbicara. Ayo pulang, Bibi sudah masakin sesuatu yang enak. Bik Jumi memutar tubuhnya dan berjalan, langkahnya terasa cepat, yang membuat kami terengah mengikutinya. Kak, cepat banget jalannya Bibi, keluh Gandhi yang nampak kesusahan mengikuti Bik Jumi. Bik Jumi kok aneh ya kak? Bisiknya. Hus, udah jangan banyak protes, kita main terlalu jauh, mungkin Bu Jumi marah. Jawabku acuh. Benar saja, tiba di rumah semua orang menatap marah. Aku dan Gandhi menelan ludah, susah payah, takut. Dari mana saja kalian? Baru datang, sudah buat riweuh. Omel mama saat kami duduk di meja makan. Kami nyari nenek mah, lirih Gandhi. Nenek ada kok tadi di kamar, saut mama. Sudah, nikmati makan siang kalian. Jangan berlaku aneh-aneh jika tak ingin ada hal buruk menimpa kalian. Suara nenek menggema, terdengar mengerikan dan membuat bulu kuduk seketika meremang. Nenek kembali menikmati makanannya tanpa banyak bicara, sangat berbeda dengan sosok nenek yang biasa. Sama seperti Bik Jumi yang juga aneh. Tak seperti di rumah nenek yang penuh dengan suasana ceria dan mengobrol akrab. Di rumah ini semua terasa canggung dan penuh misteri. Selesai makan, Bik Jumi menunjukkan satu persatu kamar yang akan kami tempati. Aku dan Gandhi mendapat kamar paling ujung. Saat memasuki kamar, hawa lembab begitu menyeregap. Aroma yang sulit diartikan, terasa pengap dan menyesakkan dada. Beruntung toilet di dalam kamar. Kulihat Gandhi yang kelelahan langsung berbaring. Sepertinya ia sangat kelelahan. Sedangkan aku yang sedari tadi kegerahan memilih mandi. Sedikit bergidik saat melihat kamar mandi yang dipenuhi lumut. Baru saja aku mengguyurkan air, sesuatu seperti jatuh di atas punggung dan benda itu mengeliat. Saat aku meraihnya, ternyata cacing berukuran sebesar kelingking orang dewasa, jumbo, raksasa. Gandhi! Aku memekik histeris. Tanpa sadar keluar dari kamar mandi tanpa memakai selai kain pun. Hah? Apa? Gandhi melotot ke arahku. Tak lama ia terkikik dan menunjuk ke arah bawah perutku. Aku yang masih syok dengan debaran jantung yang tak menentu serta nafas yang memburu, mengikuti arah telunjuk Gandhi dan menatap bawah perut. Astaga, pekiku saat menyadari tubuh polos tanpa penutup. Seketika aku menutupnya dengan kedua tangan dan mencari penutup. Untung aku juga punya, gak kebayang kalau Kak Ajeng yang lihat, pasti langsung ngacir dia. Bocah itu terkekeh meledekku. Asem kamu. Aku lalu duduk di pinggir ranjang, mengelus dadaku dan menghirup udara sebanyak-banyaknya hingga paru-paru terasa penuh. Lalu mengembuskan dengan perlahan. Kenapa kak, kok ketakutan? Tanya Gandhi saat melihatku mulai tenang. Gan, di kamar mandi ada makhluk mengerikan. Cacing gede banget, ucapku dengan bibir bergetar. Gandhi melongo beberapa saat. Tak lama ia beranjak dan meletakkan ponsel yang sejak tadi ada di tangannya. Yuk lihat, aku penasaran. Enggak ah, ogah, geli dan ngeri. Namun Gandhi memaksa. Aku pun terpaksa mengikutinya dari belakang. Ia terlihat cukup waspada. Di ambang pintu kamar mandi, ia berhenti. Ku dengar suaranya melantunkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Yuk masuk kak. Gandhi menarik tanganku dan kami masuk bersama. Kamar mandi ukuran 2x2 meter itu terlihat lenggang. Tak ada sesuatu pun yang mencurigakan. Mataku mengedar, begitu juga Gandhi. Tak ada apa-apa, semua baik-baik saja. Merasa tak ada yang janggal, aku dan Gandhi akhirnya keluar. Mungkin kakak tadi cuma halusinasi, tugas Gandhi sambil menepuk bahuku. Bocah 10 tahun itu memang terkadang kelakuannya lebih dewasa daripada aku, kakaknya. Apa iya?
tadi aku cuma halusinasi, tapi semua seperti nyata. Lain kali masuk kamar mandi baca doa ya, soalnya kamar mandi tempat berdiam jin dan setan. Aku tercekat mendengar ucapan Gandhi. Menelan air liur, susah payah. Benar kata Gandhi, seharusnya masuk kamar mandi baca doa. Apa aku terkena sihir atau dikerjain iblis? Mengingat rumah ini penuh dengan misteri. Dah mandi sana, jangan lupa baca doa. Apa jangan-jangan kakak tak hafal doa masuk kamar mandi? Gandhi menyunggingkan senyum meledeknya. Matanya memicing seolah menyelidik. Kali ini aku terdiam. Iya, lupa bacaan masuk kamar mandi. Aku hanya mengangguk malu-malu. Makanya kak, ngaji. Ini bisanya cuma nyuruh doang, dianya sendiri nggak ngelakuin. Sambil ngomel, Gandhi melangkah menuju meja dan meraih tas rangselnya. Ia meropek kertas dan menuliskan sesuatu di sana. Ia kemudian melangkah ke arahku dan menyerahkan secari kertas. Nih, dihafalin biar nggak digangguin jin. Sambil mengucapkan terima kasih, aku melangkah ke kamar mandi. Berhenti sejenak, tepat di depan pintu kamar mandi dan membaca doa yang ada di kertas. Sebelum masuk, aku menaruh kertas di atas tempat tidur. Benar saja, mandi tanpa hambatan. Tak ada sedikit pun keanehan. Aku menghela nafas lega. Mungkin tadi memang hanya halusinasi saja, karena sejak datang pikiranku sudah tak karuan. Mama! Suara Kak Ajeng terdengar nyaring dari kamar sebelah. Aku dan Gandhi yang lagi mabar Mobile Legends langsung tersetak dan berlari ke kamar Mbak Ajeng. Saat kami tiba, pintu sudah terbuka lebar. Suara obrolan terdengar dari dalam. Apa sih kak? Mama lagi nyuci, teriak-teriak. Dengan raut wajah khawatir, Mama membelai rambut Kak Ajeng yang legam. Kak Ajeng nampak sangat ketakutan. Ia menunjuk ke arah kamar mandi. Dapat kulihat tangannya bergetar. Ada banyak rambut berwarna putih di lantai kamar mandi, beserta belatung yang mengapung di atas air dalam bak. Dengan mata tertutup, Kak Ajeng menjelaskan apa yang dia lihat barusan. Raut wajah Mama berubah, sulit diartikan, antara marah, sedih, dan juga heran. Mama bangkit, sementara aku dan Gandhi mengikuti dari belakang, melangkah pelan dengan degup jantung yang bertalu-talu tak beraturan. Bertepatan dengan tangan Mama yang menyentuh gagang pintu. Sebuah suara serak dan patah seketika membuat kami semua terpaku dan hampir pingsan di tempat, kaget. Tak ada apa-apa di kamar mandi, itu cuma pikiran buruk anakmu saja. Mama langsung membalikkan tubuhnya dan menatap nanar ke arah nenek yang tiba-tiba berdiri di ambang pintu. Wajah nenek tampak datar tanpa ekspresi. Selesai berucap, nenek berlalu begitu saja. Kali ini terdengar bunyi tongkat yang beradu dengan lantai. Mama menghela nafas kasar. Nenek kok aneh, desisnya. Aku dan Gandhi saling berlempar tatapan, seolah mengiyakan ucapan Mama. Sedang Kak Ajeng memilih pindah ke atas ranjang dan menutup wajahnya dengan bantal. Mama kembali memutar tubuhnya, beberapa kali menghirup udara dan menghembuskan dengan pelan. Mama menegak gagang pintu dan derit terdengar. Dengan perasaan was-was, aku pun mengikuti langkah Mama masuk ke dalam. Lampu kamar mandi dihidupkan dan kami semua terhenyak. Kamar mandi bersih, tak ada rambut ataupun belatung. Kami semua menghela nafas lega. Mama keluar kamar mandi dan mendekat ke arah kakak. Tak ada apapun di kamar mandi, coba cek lagi. Mama dengan lembut membelai rambut Kak Ajeng. Gak mungkin, Ma. Ajeng yakin tadi ngeliat rambut. Banyak, Ma, warna putih. Belatung juga berenang banyak. Ih, geli. Setengah menangis, Kak Ajeng menarik baju Mama. Coba kamu lihat lagi, Mama temenin. Mama menarik tangan kakak. Masih dengan ketakutan, kakak beranjak dari ranjang. Matanya melebar saat Mama membuka pintu kamar mandi. Gak mungkin, masa tadi cuma halusinasi? Yakin tadi itu nyata? Cerocos kakak seolah tak percaya apa yang dilihatnya. Benar, Ma. Tadi Bagas juga lihat cacing gede banget
nempel lagi. Tapi begitu keluar, masuk lagi ke kamar mandi, nggak ada apa-apa. Aneh kan, Mah? Timpalku. Mama terdiam dan memandang kami bertiga secara bergantian. Tak lama ia menghela nafas pelan. Sudahlah, cuma kebetulan. Mungkin karena capek. Yuk sekarang kita ke meja makan. Hari ini Mama yang masak. Bi Cumi tugasnya cuma ngurusin nenek. Kita semua mengangguk. Hari sudah beranjak sore. Kami semua sudah siap di meja makan. Cuma Mama yang sedari tadi memanggil nenek di kamarnya, tapi tak ada sautan. Kamar nenek dikunci dan tak ada sautan dari dalam. Bi Cumi pun tak nampak. Apa nenek baik-baik saja ya? Keluh Mama saat datang mendekat. Belum sempat kami menjawab, bunyi deru kendaraan terdengar di halaman rumah. Mama seketika berlari keluar demi melihat siapa yang datang. Kami masih asik menyantap makanan. Seketika kami menghentikan makan saat mendengar suara teriakan Mama. Ibu! Kami langsung berlari ke arah Mama, menatap Mama yang terpaku di ambang pintu. Kami berebutan ingin melihat siapa yang datang, hingga membuat Mama tercengang dan tak mampu berkata-kata. Sama seperti Mama, serentak mata kami melebar dan hendak terlompat keluar, mendapati sosok yang tersenyum lebar dengan bawahan di tangannya. Nenek. Gandhi lalu menarik tanganku keras. Kak, kalau itu nenek, terus siapa yang barusan bicara di kamar kakak? Kakak juga nggak tahu. Bibirku gemetaran menahan takut melihat sosok yang baru saja turun dari mobil bersama Bule Desi. Senyum berkembang di dua wajah yang mirip sama Mama. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, mereka bertingkah riang seolah menyambut kedatangan kami. Sedang kami hanya menatap dengan ekspresi yang entah bagaimana. Heran, takut, bingung jadi satu. Sudah lama datang, maafkan Ibu. Rina, Ibu telah datang. Belanja jajan buat cucu-cucu Ibu yang ganteng-ganteng ini. Nenek yang mendekat segera menciumi kami. Saat ini kami tersadar. Ini memang nenek, sifat ceria, humoris dan penuh kasih sayang. Inilah nenek tercinta. Bu, ini memang dari mana? Bukannya Ibu tadi ada di dalam? Mama sepertinya tak mampu menyembunyikan rasa penasarannya. Nenek mengedikkan bahu dan menoleh ke arah Bule Desi yang termangu. Ibu dari kemarin belum kemari, beres-beres di rumah lama sama Desi. Barang-barang sebagian Ibu suruh Desi jual di marketplace. Dan kebetulan kemarin ada beberapa pembeli, makanya baru nyampe sekarang. Jelas nenek. Memang Mbak Rina kapan nyampe? Beneran loh Mbak, jam 3-an kami baru on the way. Ini sempet-sempetin belanja ke Indomar. Bule Desi ikut nimbrung. Kan ada Bi Cumi di rumah, makanya Ibu suruh kamu ke rumah. Kami saling berpandangan. Kak Ajeng yang nampak sangat ketakutan, matanya membulat, sedangkan Mama terlihat beberapa kali menghela nafas. Emang ada apa sih? Udahlah, cerita di dalam aja, capek nih. Bule menyeruak masuk. Kami pun menepi serentak dan ikut duduk bersama nenek yang langsung membuka 2 kantong besar di atas meja. Rin, anak-anakmu bakal pindah sekolah apa enggak? Ibu khawatir kalau mereka ketinggalan pelajaran. Nenek membuka obrolan, rasa takut yang sempat melanda tiba-tiba menguap saat mulut mulai terisi cemilan-cemilan enak yang dibawa nenek. Mereka tetap sekolah di tempat biasa, Bu. Memang jauh, tapi kan ada mobil. Rina bisa antar kok. Lagian kan ada Desi, bisa gantian menjelang dia nikah. Jelas Mama. Kan sayang, nek pindah juga ribet. Timpal ke Ajeng. Kamu sendiri Jeng, gimana? Tetap kerja di tempat yang sama, gak niat kuliah? Kali ini nenek menoleh ke arah ke Ajeng. Nantilah Nek, masih enak kerja di resto. Punya uang sendiri itu beda Nek, kata Kak Ajeng beralasan. Ya betul lah Nek, pacarnya kan manajer resto, jadi pacaran sambil kerja. Ketusku. Kak Ajeng yang lagi makan cemilan rasa jagung bakar seketika terbatuk dan menyemburkan makanan yang ada di mulutnya. Seketika itu ia berdiri dan melangkah ke arahku. Dadaku berdegup kencang.
saat melihat tatapan tajam matanya dan bibir yang berkerut. Seketika satu pukulan cukup keras mendarat di kepala belakangku. Seketika pusing karena tak sempat mengelak. "Ajeng!" teriak mama yang seketika membuat ruangan menjadi hening. "Bagas itu kebiasaan, Ma. Selalu buat Ajeng marah." Ia membela diri, sedangkan aku meringis kesakitan sembari memegang kepala belakang. Ia kemudian menghentakkan kaki dan pergi begitu saja. Nenek cuma geleng-geleng kepala. "Sudah, jangan diingat lagi. Ibu khawatir sama Ajeng. Besok kalau dia kerja, siapa yang antar jemput? Atau ibu belikan mobil untuk dia?" "Motor Scoopy merahnya ada kok, Bu," tugas mama. "Ibu takut nanti kalau pakai motor Ajeng diapa-apain orang. Kan tempat ini cukup rawan." Mama akhirnya mengangguk pelan. Suara azan sayup-sayup terdengar di kejauhan. Aku dan Gandhi langsung beranjak. Kata nenek, tak jauh dari rumah ada musola. Kami berniat sholat di musola. Semenjak kejadian tadi siang, aku memutuskan mengikuti jejak Gandhi yang rajin beribadah. "Lurus ke kiri, jangan belok-belok, musola tepat di pinggir jalan," ujar nenek. Kami mengangguk serentak setelah mengambil sajadah dan peci. Langit jingga mulai menghitam. Ternyata suasana malam tak semenakutkan seperti yang kuduga. Banyak warga yang lalu lalang. Mereka amat ramah dan suka menyapa. Kami jadi semangat untuk bisa segera sampai musola. Akhirnya sampai juga kami di musola. Lumayan bersih, tapi terkesan kuno. Pepohonan karet di belakang menambah kesan suram. Beruntung ada lampu yang cukup besar, membuat sekitar menjadi terang. Warga pun ramai hingga membuat rasa takut menguap begitu saja. Kami pulang berbarengan dengan beberapa ibu-ibu. Mereka yang penasaran mendekat dan mensejajarkan langkah. "Adik tinggal di rumah peninggalan Belanda itu." "Kenapa memangnya, Bu? Itu rumah benar peninggalan Belanda ya?" Aku balik bertanya. Ibu itu mengangguk. "Iya, rumah itu milik Peter van de Bach. Ia menghilang secara misterius berikut dengan keluarganya. Namun salah satu anaknya berhasil selamat dan hilang entah kemana. Mungkin keturunannya yang menjual pada keluargamu," terang si ibu sembari melangkah serentak bersamaku dan Gandhi. Aku tercekat, rasa takut kembali meremang. Apa itu juga akan terjadi pada keluargaku, mengingat banyak kejadian misteri di sana? Ibu hanya mengingatkan, perbanyak ibadah. Ibu bukan menakut-nakuti, mengingat rumah itu sudah terlalu lama kosong dan tak ditempati. Semoga keluarga Aden selalu dilindungi. Aku mengangguk dan itulah pesan terakhir si ibu sebelum akhirnya kami berpisah. Karena ibu terus berjalan lurus sementara aku berbelok masuk ke halaman rumah. "Kak, kok seram?" Gandhi menarik lenganku. Aku menatap ke arahnya yang seperti ketakutan. Matanya mengedar ke segala arah. Belum sempat aku berucap, kurasakan hembusan angin begitu kencang ada di belakangku. Sangat kencang hingga tubuhku terhuyung. "Kak!" Ku dengar lirihan suara Gandhi seperti hendak menangis. "Kamu ngerasain juga?" tanyaku. Gandhi mengangguk. Terdengar langkah kaki yang diseret di kejauhan. Sendi-sendiku seketika melemah. Tubuhku bergetar, menahan takut yang teramat sangat. Sementara Gandhi mulai terisak. Perasaan kalut begitu menyergap saat langkah itu kian mendekat. Memang siapa yang ada di luar malam-malam begini? Apalagi rumah Belanda ini dikelilingi pepohonan tinggi dan kebun karet yang begitu luas. "Gan, hitungan ketiga kita lari sekuat tenaga, mengerti?" Bisikku tepat di telinga Gandhi. Adikku itu mengangguk cepat. 1, 2, 3. Pada hitungan ketiga, kami berlari sekuat tenaga. Dengan nafas tersenggal, kami akhirnya tiba di muka rumah. Halaman rumah nenek yang luas membuat langkah kami memacu dan mengeluarkan energi yang membuat lelah. Kami langsung masuk ke dalam rumah.
Tapi sebelum masuk, aku sempat menoleh ke arah kebun karet. Ada bayangan lelaki tinggi, berkelebat menjauh. Siapakah itu? Manusia atau makhluk astral? Suasana malam itu terasa tenang. Bagas dan Gandhi yang tadi ketakutan, kini sudah kembali riang. Beberapa kali mereka bersendau gurau, layaknya bocah. Bik Cumi mana ya? Kok dari tadi gak kelihatan? Tanya nenek. Mama yang saat itu asik bermain HP hanya mengedikan bahu. Nek, Bagas mau tanya, boleh? Bagas mendekati nenek yang sedang menyeruput teh hangat sambil menonton TV. Iya boleh Gas, silahkan. Bagas kemudian duduk di sebelah nenek. Nenek beli rumah ini dari siapa? Apa sebelum kita ada orang yang menempati rumah ini? Tanya Bagas hati-hati. Nenek beli ini dari orang pribumi. Tapi katanya ia keturunan Belanda. Kakeknya orang Belanda, namanya Peter. Dan wanita itu bernama Vania van de Bach. Katanya beberapa tahun yang lalu ada keluarga yang tinggal di sini, tapi yang tersisa hanya suaminya. Istri dan anaknya hilang secara misterius. Ia frustasi dan menjadi gila. Hingga saat ini ia pun menghilang, tak tahu keberadaannya di mana. Terus rumah ini kan harusnya milik lelaki itu, Nek. Kenapa kembali ke pemilik sebelumnya? Ya, karena mereka cuma ngontrak. Beda dengan kita, rumah ini sudah nenek beli, cash. Jawab nenek Jumawa. Lagian kenapa sih Gas, kok kepo? Mama ikut nimbrung dan kelihatannya tertarik dengan pembicaraan Bagas dan nenek. Bukan gitu mah, tadi ada ibu-ibu yang nasehatin. Banyak ibadah biar gak diganggu sama penghuni halus di rumah ini. Jelas Bagas. Nenek malah terbahak. Memang di rumah ini ada apa? Rumah antik dan asri seperti ini jarang ada. Mana kita dapat murah, kan lumayan. Sudahlah, nenek mau istirahat. Bik Cumi entah kemana. Mau minta tolong dipijit, tapi dipanggil gak jawab-jawab. Dia di kamar atau memang pergi? Cerocos nenek seraya bangkit dari duduknya. Tadi siang ada kok Bu. Mungkin ketiduran dia Bu, jawab Mama. Mama lalu bangkit dan menemani nenek menuju kamarnya. Sedang Bagas dan Gandhi memilih masuk ke kamarnya. Oi Kak, baca doa sebelum masuk kamar. Ingat kata orang tadi, minimal baca bismillah, ucap Gandhi sebelum Bagas hendak menekan gagang pintu kamar. Bagas mengangguk. Bismillahirrohmanirrohim, lirih kedua anak lelaki itu. Tiba-tiba hawa panas melewati tubuh mereka. Bagas dan Gandhi tertegun sejenak. Pintu perlahan terbuka lebar dengan keadaan gelap. Padahal tadi mereka ingat lampu sudah dihidupkan. Bagas memberanikan diri masuk ke dalam kamar dan menghidupkan lampu kembali. Yuk tidur kan? Mulai sekarang kita harus hati-hati dan jangan lupa berdoa dimanapun kita berada, ujar Bagas. Gandhi pun melangkah masuk dan bersama Bagas langsung naik ke tempat tidur. Berbeda dengan Ajeng, gara-gara kesal dengan Bagas, ia memilih mengurung diri di kamar. Jarinya mulai menggulir di layar ponsel. Ia melakukan video call dengan pacarnya yang saat itu baru saja selesai bekerja. Iya sayang, gimana kabarnya? Kapan mulai kerja? Sadawira, pacarnya Ajeng tampak sumringah saat melihat wajah kekasihnya. Bosen Mas, gak ada kamu sih. Kapan kamu mau mampir? Besok kebetulan Mas off, pagi Mas mampir ya. Iya Mas, janji ya. Iya sayang, Mas janji. Oh ya, di belakang kamu, itu siapa? Tiba-tiba Sadawira menunjuk ke arah kamera. Ajeng yang saat itu merasa sendirian di dalam kamar langsung terduduk dan memperhatikan sekitar. Matanya awas, tak ada seorang pun di sana selain dirinya. Mas, udahan ya, ntar Ajeng kirim alamatnya. Ajeng begitu saja menutup panggilannya. Ia kemudian meletakkan benda pipi itu di atas kasur. Matanya kembali mengedar, jantungnya berdegup kencang. Lirih ia mendengar gemericik air di kamar mandi. Seperti ada seseorang yang sedang mengguyur tubuhnya dengan air. Perlahan ia beranjak dan melangkah pelan menuju kamar mandi.
Tangannya mulai menyentuh gagang pintu. Dan kosong. Tak ada siapapun di kamar mandi selain dirinya. Lantai kamar mandi pun kering dan tak ada yang mencurigakan. Ajeng menelan ludah. Di antara lega dan kebingungan, sepertinya ia tak salah dengar. Tapi mengapa kenyataannya berbeda? Ajeng memilih kembali ke tempat tidur. Ia amat mengantuk. Kejadian demi kejadian ganjil ia anggap cuma halusinasinya saja. Malam itu semua anggota keluarga bisa tidur nyenyak karena hujan pun turun dengan lebatnya. Pagi hari semua anggota keluarga sarapan dengan nikmatnya. Mama hari ini bertugas mengantar kedua anak laki-lakinya selain belanja. Sedangkan Bule Desi akan mengantar nenek bertemu dengan calon pembeli barang-barang rumah yang belum terjual. Bi Cumi belum kelihatan juga. Apa dia pulang kampung? Tanya nenek sebelum pergi meninggalkan rumah. Ajeng hanya geleng-geleng kepala. Ia sama sekali tak melihat wanita paruh baya itu dari semalam. Selepas semua orang pergi, Ajeng sendiri di rumah. Tak lama terdengar bunyi ketukan pintu. Dan saat ia membuka pintu, senyum langsung terkembang di bibirnya. "Sayang, cepat masuk. Gak ada orang di rumah." Goda Ajeng sembari menarik kerah baju Sadawira, pacarnya. Pemuda itu tersenyum senang, merasa punya kesempatan untuk bermesraan dengan gadisnya. Dua anak muda itu saling melepas rindu, merasa tak ada seorang pun di dalam rumah dan bebas berbuat apapun. Apalagi letak rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan dikelilingi kebun karet, membuat mereka semua leluasa berbuat yang mereka suka. Nafsu begitu diupun-upun, hingga tanpa sadar Ajeng menarik Sadawira masuk ke dalam kamar dan melepas semua pakaian yang melekat di tubuhnya. "Jeng, kamu yakin kita belum pernah melakukan ini?" Sadawira merasa ragu meski ia pun sangat bernafsu melihat kemolekan tubuh Ajeng yang putih mulus bak porselen. Ajeng menegat dan menghujani Sadawira dengan kecupan-kecupan hingga pemuda itu tak mampu menahan dan larut dalam gejolak nafsu. Hingga dua insan itu tak menyadari banyak mata menatap dengan tajam dan penuh amarah. Mereka, makhluk tak kasat mata, merasa marah saat rumah mereka ternoda. Perbuatan tak senonoh yang dilakukan oleh Ajeng dan Sadawira seolah membuka belenggu para iblis yang memang haus akan darah dan cerit ketakutan. Mata-mata merah yang selama ini tertidur dan hidup tenang kini kembali terusik dengan perbuatan keji dan tak manusiawi. Sadawira akhirnya pulang sebelum tengah hari tiba. Sebuah kecupan ia layangkan sembari berjanji jika apapun yang terjadi ia tak akan pernah pergi dari kehidupan Ajeng. Ia amat bahagia karena Ajeng menyerahkan mahkotanya hanya untuk Sada. "Aku sayang kamu, Mas," ucap Ajeng saat mobil Sada mulai memutar dan perlahan meninggalkan halaman rumah. Baru saja Ajeng hendak menutup pintu, ia melihat di kejauhan Bibi Cumi melangkah mendekat. Ajeng terhenyak dan meneguk saliva susah payah saat melihat tatapan tajam dari Bibi Cumi yang terkesan menakutkan. Bibi Cumi kemana saja? Kami khawatir dengan Bibi," ucap Ajeng saat Bibi Cumi mendekat. "Saya tidak kemana-mana, tapi saya hanya berpesan, berhati-hatilah. Perbuatan Nona sudah membangkitkan jiwa-jiwa haus darah di rumah ini." Bi Cum berlalu begitu saja masuk ke dalam rumah. Ajeng berbalik dan ingin mengejar Bi Cumi. "Bi Cum!" Tapi seketika Bi Cumi tidak ada. Ia menghilang. Malam itu hujan turun dengan deras. Udara dingin dan angin kencang beberapa kali menerpa jendela hingga bergetar. Bagas dan Gandhi beberapa kali mengintip di jendela kamar saat terdengar bunyi dahan pepohonan lapuk yang patah. Dan juga bunyi gemuruh juga kilatan cahaya di langit malam yang gelap. "Kak, jangan lupa baca doa. Ngeri kalau sampai mati lampu," Gandhi memperingatkan Bagas.
Dua kakak beradik itu sekarang tampak sangat kompak semenjak bertemu dengan ibu-ibu di musola. Tiba-tiba lampu mati, tepatnya dengan bunyi gelegar di luar dan kilatan cahaya yang nampak jelas di balik tirai. Seketika itu pula Bagas dan Gandhi berpelukan. Kamar seketika gelap, hanya sesekali terpapar sinar dari kilat yang menyambar-nyambar. Tiba-tiba terdengar bunyi dentingan gamelan, sayup-sayup. Gandhi dan Bagas saling menatap, seolah mendengar bunyi yang sama. Baca doa, Kak, lirihnya. Bismillah. Suara Bagas bergetar. Belum sempat ia membaca doa, terdengar suara cakaran di kaca jendela kamar. Nafas Bagas langsung memburu, dadanya naik turun. Begitu juga Gandhi. Keringat dingin mengucur di antara anak rambutnya. Suara cakaran di luar semakin nyaring, berlomba dengan suara dentingan gamelan yang semakin terdengar jelas. Dua anak laki-laki itu semakin erat saling memeluk. Mata mereka menutup. Tak ada seorang pun yang berani menoleh ke arah jendela. Dalam ketakutan, Gandhi mulai melantunkan doa. Bagas yang mendengar ikut bersuara. Awalnya hanya lirihan, tapi semakin lama semakin kencang. Seperti mendapat tanggapan, terdengar suara desiran di luar. Seketika udara sekitar kamar yang semula dingin menjadi panas. Suara desiran berubah menjadi rintihan saat doa mengalun merdu. Awas kalian! Suara ancaman terdengar sayup-sayup dan udara kembali terasa dingin. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan lebat yang mengguyur bumi. Sementara di kamar Ajeng merasa amat gelisah. Mati lampu yang tiba-tiba membuat AC di kamarnya menjadi tak berfungsi. Ia ingin beranjak untuk mencari lilin keluar, tapi gerakannya terhenti saat ia mendengar bunyi ketukan. Awalnya ketukan itu terdengar pelan, tapi lama-kelamaan mulai terdengar kuat dan bersaut-sautan. Pupilnya membesar, pandangannya menyisir sekitar kamar mencari sumber suara. Ajeng menarik kakinya. Tubuhnya bergetar karena takut. Gelap, hanya kilatan cahaya dari luar yang masuk di antara ventilasi menjadi sumber cahaya. Bunyi ketukan berhenti, berganti dengan ranjangnya yang tiba-tiba bergoyang. Siapa kalian? Jangan ganggu aku! Teriak Ajeng yang saat itu sangat ketakutan, kembali menguasai dirinya. Ranjang tiba-tiba berhenti bergoyang. Setengah menangis, Ajeng mencengkram besi ranjang. Takut jika sewaktu-waktu ranjang kembali bergoyang. Mata Ajeng kembali mengedar, menelusur setiap sudut kamar. Kepalanya bergerak ke kiri dan kanan. Waspada jika sewaktu-waktu ada bahaya. Tatapannya lalu tertuju pada lantai, tak jauh dari ranjangnya. Ia tertegun, melihat ada pergerakan di sana. Matanya fokus menatap. Awalnya hanya terlihat benda hitam, menyembul. Lama-kelamaan benda itu mencuat, bertambah besar, hingga tampaklah sebuah wajah menyeringai dengan mata hitam dan mengucur darah di antara dua sudutnya. Perlahan seolah naik ke permukaan, tangan-tangan pun mengepal ke udara. Senyum berkembang di wajah pucatnya dengan gigi-gigi runcing dan lidah panjang terjuntai. Makhluk bergaun merah darah dengan rambut panjang acak-acakan itu terkikik melihat Ajeng yang ketakutan melihatnya. Terima kasih sudah membangkitkan jiwaku yang selama ini tertidur dengan perbuatan kotormu. Akibat perbuatan tak senonohmu, aku akan mengambil jiwamu dan kau akan menggantikan posisiku. Dasar wanita bodoh! Tanpa pikir panjang, Ajeng melesat ke arah pintu, berharap bisa keluar dari cengkraman makhluk mengerikan itu. Makhluk itu terkikik saat Ajeng berusaha keras untuk bisa keluar dari kamar, sedang pintu kamar terkunci. Tolong!
Pekik Ajeng, tangannya berulang kali menekan gagang pintu. Bagas dan Gandhi yang baru saja terlelap seketika terbangun dan segera berlari keluar menuju kamar Kak Ajeng yang terletak di samping kamarnya. "Kak Ajeng!" teriak Bagas dan Gandhi bersamaan. Ajeng yang saat itu sudah kehabisan tenaga hanya mampu meminta tolong saat tubuhnya menggelosor di lantai. Tubuhnya seketika kaku, sedangkan makhluk itu kini merangkak ke dinding dengan kepala yang berputar 180 derajat. Tubuh Ajeng semakin gemetaran. Suaranya tercekat di kerongkongan, menatap nanar sosok mengerikan yang kini berada di langit-langit kamar. Darah berbau anyir berjatuhan dari mata dan mulutnya, berikut dengan belatung-belatung yang keluar dari beberapa koreng menganga di sebagian tubuhnya. "Mama, tolong Ajeng!" batin Ajeng. "Bagas, Gandhi, tolong kakak!" Makhluk itu kembali terkekeh. Kali ini hanya kakinya yang menempel di langit-langit kamar, sedang tubuhnya berada di bawah. Bau anyir dan bau bangkai seketika menusuk indera penciuman Ajeng. Tangannya yang putih pucat dengan kuku hitam yang panjang mengulur ke arah wajah Ajeng. Gadis itu tidak menghindar, tapi tubuhnya seolah mati, tak mampu digerakkan. Hanya matanya yang membulat saat tangan dingin itu menekan mulutnya, dan mulut Ajeng seketika menganga. Lidah panjang makhluk itu memasuki rongga mulut Ajeng, menelusuri setiap jengkal organ dalam gadis yang saat itu merasakan hal menjijikan, bergerak, sangat menyiksa dan membuat ingin muntah saat itu juga. Makhluk itu menarik kembali lidahnya dan membuat Ajeng terbatuk keras hingga mengeluarkan darah segar. "Kak Ajeng, buka pintu!" Ajeng hanya mampu pasrah untuk menjawab teriakan kedua adiknya. Ia pun tak mampu. Ia berharap mamanya ada di luar sana, tapi tak terdengar sedikit pun suara mama. Kemana dia? "Kau hanya bisa pasrah, Ajeng, karena kau sekarang milikku. Kau akan merasakan ketakutan dalam hidupmu. Begitu juga pacarmu. Aku akan menikmati darahnya, seperti menikmati darahmu saat ini." Lidah panjang itu mengelap darah yang keluar dari mulut Ajeng, sedang belatung berjatuhan di sekitar wajah dan tubuh Ajeng. Gadis itu hanya mampu menangis dalam hati, menyesali perbuatan bodohnya yang membuat makhluk-makhluk menyeramkan itu bangkit. Di sela tawanya, mata tajam berwarna hitam itu menatap lurus ke arahnya, menekan wajah Ajeng hingga mulutnya kembali menganga. Ia menghirup nafas kehidupan yang kini terhembus dari mulut gadis malang itu. Perlahan tubuh kaku itu mulai melemas. Semua sendi yang awalnya menegang kini melemah. Ajeng merasa tubuhnya perlahan ringan dan melayang, hingga akhirnya ia sadar saat ia memandang tubuhnya sedang menatap kosong makhluk menyeramkan yang juga menatapnya. "Lepaskan tubuhku!" Pekik Ajeng yang membuat makhluk itu menatapnya sangar. Baru saja Ajeng ingin mendekat, ia merasakan kakinya seperti dicengkram. Saat ia menoleh ke arah bawah, dari lantai ternyata banyak tangan menggapai-gapai tubuhnya. Ajeng ingin melepaskan diri, tapi tangan-tangan pucat berkuku hitam dengan guratan nadi berwarna biru itu begitu kuat, seperti ikatan tali yang sulit dilepas. Perlahan tubuh Ajeng ditarik masuk ke dalam lantai marmer. Dingin begitu menusuk tubuhnya hingga terasa beku seketika. Tangisnya pecah, tapi sekuat apapun ia berusaha, hanya kesia-siaan yang ia dapatkan. Gadis itu pasrah saat tubuhnya terjerembab ke dalam ruangan lembab dan remang. Dalam keadaan minim cahaya dan bau darah yang amat menyengat, Ajeng samar-samar melihat seseorang sedang duduk dengan melipat kakinya. Wanita dengan rambut awut-awutan itu terlihat ketakutan dengan rintihan suara ketakutan. Wanita itu terkunci dalam jeruji dan penjara. Belum sempat memperhatikan secara detail
tubuh langsing itu tiba-tiba diangkat dengan makhluk berbulu lebat. Ajeng sempat berontak, tapi tenaganya kalah kuat. Ia hanya bisa pasrah saat wajahnya menoleh ke arah makhluk hitam berbulu itu. Seketika ia tercekat. Makhluk berwajah serupa gorila itu punya taring yang panjang dan beraroma ubi bakar. Matanya merah, menyorot penuh nafsu. Malam ini kau akan kunikmati dan kujami dengan kepuasan yang tiada henti. Aku sudah jatuh cinta padamu sejak kamu masuk ke rumah tua ini. Terima kasih sudah membuka belengguku, dan kau saat ini akan jadi budakku. Suaranya menggema, menakutkan. Ajeng berontak, tangisnya pecah seketika. Di sela tangisnya terdengar suara raungan dan rintihan kesakitan. Ajeng terhenyak, kepalanya menengok ke kiri, matanya seketika membulat. Wajah penuh darah, mata tercongkel keluar, kaki penuh belatung, tangan hanya satu, kaki terpotong, usus terburai dengan raungan dan tangisan menyayat hati. Bi Jumi, nanar matanya saat melihat di salah satu penjara terduduk orang yang ia kenal. Tatapannya penuh trauma, ketakutan. Wanita parubaya itu seketika berdiri dan menggenggam jeruji saat melihat Ajeng berada di gendongan makhluk berbulu lebat dengan mata merah menyeringai, mengerikan. Non Ajeng, Bi, tolong Ajeng, Bi. Tangis gadis itu kembali pecah saat melihat wanita yang sudah setia menjadi asisten rumah tangganya selama puluhan tahun lamanya. Tangan Bi Jumi berusaha menggapai Ajeng, tapi seketika itu pula entah datang dari mana, makhluk bertubuh tinggi seperti tulang berbalut kulit membawa cambuk menarik tubuh Bi Jumi. Mencapuk tubuh Bi Jumi berkali-kali hingga darah segar menetes dari kulitnya yang terluka. Bi Jumi seketika menjerit. Suara raungan Bi Jumi seketika mengaung di ruangan lembab dan berlumut. Bi, maafin Ajeng. Ajeng yang saat itu dibawa masuk ke suatu ruangan menangis terisak. Sesak dalam dadanya membuat gadis itu susah untuk bernafas. Makhluk berbulu itu melempar Ajeng di atas ranjang besi berkarat yang penuh dengan noda darah. Bau anyir seketika menyeruak, membuat Ajeng terbatuk berkali-kali. Makhluk itu berbalik dan mengunci ruang gelap yang hanya ada sedikit sinar. Entah sinar apa, tapi Ajeng yakin ia saat ini bukan berada di tempat biasa. Ajeng terduduk, tubuhnya sakit. Ia menarik kakinya dan memeluk dirinya sendiri. Matanya mengedar dan saat ia melihat pada suatu sudut ruangan, dadanya seketika bergemuruh kencang. Seseorang berdiri dengan memakai gaun. Wanita yang semula menatap ke arah lain, perlahan menggeser tubuhnya dan mendekati cahaya yang masuk dari sela-sela ventilasi ruangan. Ajeng menelan ludah saat menatap sosok asing itu di hadapannya. Tanpa senyum dan tatapan kosong, seolah menyimpan penderitaan yang tak berujung. Wanita berambut pirang bergelombang itu memakai gaun putih yang amat kotor dan banyak bercak darah. Wajah putih pucatnya juga penuh luka, masih menampakkan jejak kecantikan wanita asing pada umumnya. Berhidung mancung dan berbibir tipis. Wanita itu hanya berdiri tanpa menyapa dan membalikkan tubuhnya, kembali duduk di depan kaca sembari melantunkan lagu dengan bahasa asing yang tak Ajeng mengerti. Ajeng berusaha menyapa, ia yakin wanita itu juga sandera seperti dirinya. Wanita itu tak menjawab, ia malah mengambil sisir dan menyisir rambutnya. Lantunan nada lagu terdengar menyedihkan dan membuat bulu kuduk berdiri. Ajeng kembali menatap wanita itu dari cermin yang menghadap ke arahnya. Gerakan menyisirnya yang perlahan lama-kelamaan menjadi sangat cepat, disertai tangisan dan teriakan yang menyayat hati. Rambut indah itu mulai rontok hingga menyebabkan kulit kepalanya mengelupas.
Ajeng semakin ketakutan. Ia memeluk tubuhnya lebih erat. Tubuhnya gemetar hebat. Darah mulai mengucur dari kepalanya yang terluka. Wanita itu kemudian mencakar wajahnya sendiri dan membuat wajah cantik itu terluka dan berdarah. Mencongkel matanya sendiri dan memasukkan mata itu ke dalam mulutnya, mengunyah hingga terdengar giginya yang beradu. Ajeng histeris ketakutan. Tangisnya pecah menghadapi pemandangan mengerikan yang terhampar di depan mata. Sedangkan wanita itu terkekeh senang. Ia kemudian berdiri dan melangkah menuju pintu. Sempat menghadap ke arah Ajeng dan memamerkan muka rusak beserta mata bolongnya yang mengeluarkan darah segar. Sebelum ia menghilang dan menembus pintu, ia sempat berkata, "Selamat datang di alam ini, pendosa. Kau dan keluargamu serta kekasihmu itu tak akan bisa lepas dari kami." "Mama, tolong Ajeng, Ma." Gandhi dan Bagas berusaha membuka pintu kamar Ajeng, tapi sayang, tenaga mereka tak sepadan dengan makhluk yang berada di dalam. Apalagi saat suara tangis Ajeng tak lagi terdengar. Kedua bocah itu kembali didera rasa khawatir. "Kak Ajeng, Kak!" teriak mereka. "Mama, Mama!" Berulang kali memanggil Mama, tapi sedari tadi tak ada sautan. "Kau panggil Mama, Dek. Kakak usaha buka pintu," perintah Bagas. "Kita jangan pisah, Kak. Kita tolong dulu Kak Ajeng, nanti baru temui Mama," saut Gandhi. "Ayo, Bibi bantu cariin linggis." Tiba-tiba suara Bik Jumi terdengar, membuat Gandhi dan Bagas tersentak kaget. Mereka serentak mencari asal suara. Entah kapan datangnya dan dari mana, Bik Jumi kini berada di belakang mereka. Tatapannya kosong dan raut wajahnya datar, membawa lilin sebagai penerangan. Tanpa kata, Bik Jumi memutar tubuhnya dan mulai meniti anak tangga turun. Bagas menarik tangan Gandhi mengikuti langkah Bik Jumi yang mulai menjauh. "Kak," Gandhi ragu dan perasaannya tiba-tiba tidak enak. "Hus, benar kata Bik Jumi, kita butuh linggis." Langkah Bik Jumi tiba-tiba terhenti di dapur. Gandhi dan Bagas pun menghentikan langkahnya. Jarak mereka cukup jauh, sekitar 15 meteran. Tiba-tiba terdengar suara kikikan dari Bik Jumi yang membuat bulu kuduk Bagas dan Gandhi seketika berdiri. Kepala Bik Jumi tiba-tiba memutar 180 derajat dengan tubuh yang menghadap ke belakang. Lidahnya menjulur hingga ke lantai dengan tatapan menyeringai, tajam. Tubuh dua bocah itu seketika gemetaran hebat. Kak. Bagas yang masih tersadar menarik tangan Gandhi dan berbalik, berlari sekuat tenaga menuju kamar Mama. Dengan nafas terengah, mereka meniti anak tangga. Tapi saat akan sampai, seseorang sudah berdiri dan menyeringai ke arah mereka. "Mau kemana kalian? Hah?" Kak Ajeng!" desis Gandhi dan Bagas serentak. Mereka menghentikan langkah sejenak sebelum mendekat. Namun semakin diperhatikan, Kak Ajeng memperlihatkan gelagat aneh. Bola matanya berputar dengan cepat, tertawa cekikikan. Tangannya melambai, menyuruh kedua anak laki-laki yang saat ini yang sudah bergetar ketakutan mendekat. Bagas menarik tangan adiknya mundur dan menjauh. "Berbalikan, lari kencang, dia bukan Kak Ajeng," ucap Bagas dengan suara bergetar. Bagaimana dengan yang lain, Kak?" Sedangkan Ajeng perlahan mengawang dan kakinya tak menginjak lantai, terangkat beserta rambutnya yang berkibar. Kaca di setiap ruangan pecah berkeping-keping, dihantam angin kencang, hingga butiran air hujan masuk dan membasahi lantai. Suasana amat mencekam. Ajeng yang semula hanya mengawang, dengan cepat berputar dan kakinya menempel ke langit-langit rumah. "Kak Ajeng, sadar Kak!" pekik Gandhi. Ajeng malah tertawa, wajahnya seketika memucat. Urat-urat biru mencuat di pipinya, beserta matanya yang hitam penuh dengan tatapan tajam. Ia menyeringai seolah mengecek dua bocah yang saat ini takut dan bimbang, ingin pergi, tapi tak tega meninggalkan kakak perempuan mereka. "Dia bukan lagi kakakmu.
Ajeng sudah mati. Bagas dan Gandhi tersentak mendengar suara wanita yang serak dan parau. Di antara bunyi hujan yang semakin deras dan deru angin kencang. Seketika mereka menoleh, mata kedua bocah itu membulat saat melihat Bik Jumi dengan kepala terbalik, kini menempel di dinding dan perlahan merangkak ke langit-langit. Ia berancang-ancang menyerang. Di antara hidup dan mati, berada dalam situasi genting dan terpojok. Bagas hanya mampu menangis. Ia benar-benar frustasi. Berbeda dengan Gandhi, bocah itu malah terlihat komat-kamit meski lirih dengan mata tertutup. Ah, bocah sialan. Tubuh Ajeng menempel di langit-langit kamar dan merangkak mendekati Bagas dan juga Gandhi. Begitu juga Bik Jumi, mereka berhenti tepat di atas kepala kedua bocah itu. Tubuh Bagas seketika melemah, luruh dan terduduk. Tangisnya terdengar semakin kencang. Debaran jantung terdengar semakin kencang, seolah ingin terlontar keluar. Lidah Bik Jumi mulai terjulur keluar, menjilati kepala dua bocah dengan bau bangkai yang amat menyengat. Air liur berubah nanah menetes hingga ke wajah. Ia begitu menikmati, seolah tak sabar untuk meraup kedua kepala dan menelan dengan segera. Kepala kalian pasti sangat lezat. Otak itu akan kusedot, rasanya pasti amat gurih. Desisnya sembari membuka mulut yang berisi gigi taring dan runcing yang berderet tak beraturan. Bik Jumi berubah layaknya monster yang menakutkan. Matanya melotot hingga nyaris keluar, menatap dua mangsa yang siap dilahap. Suara lantunan ayat suci Al-Quran lama-kelamaan terdengar nyaring keluar dari mulut Gandhi. Rasa takut yang ia rasakan lenyap berganti dengan rasa percaya diri. Begitu mendengar suara rintihan dari Kak Ajeng. Begitu juga dengan Bik Jumi. Hentikan, suaramu membuat tubuhku panas. Panas! Teriak Bik Jumi. Ia menarik lidahnya dan mundur menjauh. Hentikan dek, kakak kesakitan. Suara Ajeng terdengar melemah. Jangan hentikan Gan, jangan terpengaruh ucapan mereka. Aku yakin dia bukan Kak Ajeng ataupun Bik Jumi. Bagas berusaha meyakinkan Gandhi saat beberapa saat ia menghentikan lantunan doa yang membuat kedua makhluk itu menjauh. Ini kakak dek, Kak Ajeng. Perlahan Ajeng turun dan wajahnya seketika berubah seperti biasa. Jangan hentikan Gan, jangan percaya padanya. Bagas menggoyang tubuh adiknya dan Gandhi tersentak. Ia menatap ke arah Bagas, memastikan apa yang ia lakukan itu benar. Bagas mengangguk pasti. Lantunan doa kembali terdengar nyaring. Dua makhluk itu kembali berteriak kesakitan. Dan detik berikutnya mereka lari tunggang langgang, entah kemana. Ruangan seketika kembali hening. Lampu tiba-tiba kembali menyala. Gandhi dan Bagas bernafas lega. Mereka saling berpelukan, melepas perasaan takut yang sejak tadi menggerogoti diri. Bagas, Gandhi! Terdengar jelas suara teriakan dari kamar nenek. Itu seperti suara Bule Desi. Bagas berikut Gandhi melesat berlari menuju asal suara. Saat melewati kamar Mama, tak terdengar suara apapun. Gandhi berhenti di depan kamar Mama dan mengetuk dengan keras. Gandhi, ayo! Panggil Bagas, memberi kode untuk mengikutinya. Gandhi menggeleng. Aku harus memastikan Mama baik-baik saja. Bagas bingung antara mau menolong bulenya atau Mama. Bagas, terdengar suara semakin pelan disertai isakan. Kakak cek Bulek, aku akan cek Mama. Lirih Gandhi. Mama! Teriak Gandhi memanggil mamanya, sedang Bagas juga berlari menuju kamar Bulek. Saat hendak memegang gagang pintu, Gandhi maupun Bagas sama-sama tersentak. Gagang yang terbuat dari stainless itu terasa panas, bak bara api yang membara. Tangan kedua bocah itu langsung melepuh. Serentak, dua bocah itu menarik tangannya. Bagas tampak gusar, ia melihat ke arah Gandhi yang terduduk sembari meniup tangannya. Ia kemudian berlari ke arah Gandhi untuk menolong adiknya itu. Gandhi, apa tanganmu terluka? Tanya Bagas.
Gandhi mengangguk dan menatap wajah kakaknya. Matanya berair dan berkaca-kaca. Tolong! Tolong! Terdengar suara tangisan dari dalam. Suara serak dan bergetar. Mama! Susah payah, Bagas bangkit dan menggedor pintu. Bagas, tolong Mama! Bagas makin gusar, apalagi di saat yang bersamaan suara bule Desi pun terdengar memanggil. Bagas, tolong bule! Bagas berdiri dengan kepala yang pusing. Rumah yang diinjaknya rasanya berputar. Getarannya membuat Bagas terhuyung ke sana dan ke sini. Kakak! Seketika Bagas terjatuh dengan kepala yang menghantam lantai marmer di tingkat 2. Ia merasakan sakit yang teramat sangat. Suara tangisan Gandhi adalah suara yang terakhir ia dengar sebelum gelap benar-benar menjemputnya. Gas, Bagas, kamu gak sekolah? Suara lembut seorang wanita membangunkannya. Mata bocah 15 tahun itu mengejap. Ia menutup matanya dengan telapak tangan saat sinar matahari yang masuk dari jendela membuat matanya silau. Sentuhan hangat menyentuh keningnya. Panas, Gas, libur aja ya. Perlahan Bagas membuka matanya. Seketika bola mata itu membesar. Mama baik-baik aja. Ujar Bagas seraya terduduk dan memeluk tubuh wanita yang amat ia sayangi itu. Kamu ngapain sih, Kak? Kayak bocil gitu, meluk-meluk Mama. Bagas langsung melepas pelukannya dan memindai tatapannya, mencari sumber suara yang ternyata Gandhi, adiknya yang baru saja keluar dari kamar mandi. Gandhi, kamu baik-baik saja? Lirih Bagas saat melihat adiknya. Bocah itu mengangguk pelan. Bagas terhenyak, matanya bergerak menatap secara bergantian antara Mama dan Gandhi yang melihatnya keheranan. Bagas terdiam, batinnya bertanya-tanya. Apa yang ia alami barusan adalah mimpi. Bagas memilih berbaring di kamarnya. Kepalanya terasa amat pusing. Sebelum pergi, mamanya menyempatkan diri mengompres Bagas yang suhu badannya meningkat. Satu kecupan ia layangkan di kening anak laki-lakinya itu. Saat menuruni anak tangga, Mama tak sengaja berpapasan dengan Ajeng. Gadis itu nampak berbeda. Tak biasanya diam dan bersikap cuek pada mamanya. Jeng? Ajeng hanya menoleh. Tatapannya kosong, tak ada sautan dan detik berikutnya ia melangkah pergi dan memacu motor Scoopy kesayangannya. Mama hanya menatap dengan penuh tanya. Namun ia pun akhirnya menuju mobil karena Gandhi sudah menunggunya. Pintu mobil ditutup cukup keras. Gandhi yang saat itu sedang bermain game menoleh ke arah mamanya. Mama mendesah pelan seraya memijat tengkuknya. Ia tampak lelah dan kurang tidur. Mama sakit? Tanya Gandhi khawatir. Mama menggeleng pelan. Cuma sedikit pusing karena kurang tidur tadi malam. Mama mimpi buruk, ucap Mama. Gandhi manggut-manggut. Sama Ma, tadi malam juga mimpi buruk. Mimpi Kak Ajeng minta tolong di kamar, papar Gandhi. Mama mimpi ada terowongan besar di kamar. Terowongan itu ada apinya besar. Terus kita disedot masuk ke sana. Cerita Mama yang membuat Gandhi bergidik ngeri. Udah yuk sekolah, Mama mau nemenin Bagas di rumah, kasihan dia, ucap Mama seraya memutar kunci mobil. Dan tak lama terdengar bunyi deru mobil. Ia kemudian memutar kendaraan roda 4 itu dan melajukan dengan kecepatan sedang. Bunyi ketukan berkali-kali terdengar nyaring mengusik ketenangan seorang pemuda yang sedang tertidur lelap di kamar kos-kosannya. Pemuda itu mengeliat, hari ini ia sudah izin masuk siang. Kelelahan karena kemarin bermain bersama kekasihnya yang cantik. Kenangan bersama gadis itu membuatnya susah tertidur karena terbayang bagaimana gadis itu begitu lihai memanjakannya. Pemuda yang tak lain adalah Sadawira. Itu akhirnya terpaksa bangun dan bangkit dari tidurnya karena mendengar ketukan pintu yang semakin kencang. Sada terhenyak saat melihat seseorang yang kini sudah berada di depan pintu kosannya. Gadis berbaju kaos dan bercelana jeans dengan rambut terurai panjang. Ia tampak awut-awutan. Tatapannya kosong dan tampak sayu.
"Sayang, Ajeng, kok mendadak?" Sada tampak kaget. Ia melirik ke kanan dan kiri, takut ada yang melihat. Beruntung hari itu sepi karena semua orang pergi bekerja. Sada langsung menarik tangan Ajeng dan membawanya masuk ke dalam kamar kosan. Di dalam kamar reaksi Ajeng sangat berlawanan. Ia tersenyum sinis dan matanya menatap tajam ke arah kekasihnya itu. Tanpa apa-apa ia mendorong Sada hingga pemuda itu terjengkal di atas kasur kapuknya. Sada meringis menyentuh kepala belakangnya yang sakit karena terkantuk dinding. Bukannya menolong, Ajeng tampak menyeringai. Ia kemudian menarik baju kaosnya dan menariknya ke atas dengan kedua tangan, hingga tersisa pakaian dalam berwarna merah. Mahkotanya menyumbul, indah, membuat mata Sada terbelalak melihat kelakuan Ajeng yang tampak berbeda. Gadis itu berlenggak-lenggok seolah menggoda, menanggalkan satu persatu pakaian yang melekat di tubuhnya. Namun Sada bukannya bahagia, ia malah menangkap sesuatu yang aneh pada gadisnya. Saat Ajeng mendekat dan menghujani dengan ciuman, Sada menolak dengan lembut hingga gadis itu terduduk menghadap ke arahnya. "Jeng, jangan dilanjutkan, cukup hari itu. Kamu tahu, aku sangat menjagamu. Kemarin adalah kesalahan dan aku menyesali itu." Sada mencoba menyadarkan Ajeng. Ia meraih selimut dan menutup tubuh gadis itu yang polos. Ya, Sada sadar perbuatannya salah dan ia berjanji untuk membayarnya dengan segera menikahi Ajeng. Namun di luar pikiran Sada, gadis itu kembali mendorongnya hingga membuat Sada terlentang. Ia duduk di atas dadanya dan mencengkram kedua tangan Sada dengan tangannya. Sada berontak, tapi tenaga Ajeng begitu luar biasa hingga Sada terkunci dan tak mampu bergerak sama sekali. "Kau kira bisa lepas begitu saja? Hah? Kau bodoh. Aku sengaja ingin memberimu kenikmatan sebelum kau mati di tanganku." Sada merinding mendengar suara gadis yang ia cintai terdengar berbeda. Suaranya parau, serak dengan logat berbeda. Cara bicaranya seperti orang Belanda pada zaman kolonial. "Kak, kau sebenarnya siapa?" desis Sada, matanya menatap takut wajah Ajeng yang berubah menakutkan. Wajahnya keriput dan pucat, urat nadi berwarna biru terukir di setiap sudut mukanya, dengan lingkaran hitam di mata. Gadis itu mendengus kesal. Ia mengendus-endus tubuh Sada dan mendongak seraya menghirup udara seolah menikmati sesuatu. "Darahmu sepertinya amat nikmat, pemuda. Wajahmu juga tampan. Kau akan menjadi pelabuhan nafsuku yang tepat. Aku suka." "Apa maksudmu? Lepaskan aku!" Sada kembali berontak. Gadis itu kembali terkekeh. Ia mengangkat satu tangannya dan Sada menjauhkan wajah gadis itu yang kini hendak mendekat. Lidahnya menjulur panjang dan menjilati leher Sada. "Ajeng, kau bukan Ajeng. Siapa kamu?" Sada masih berjuang untuk keselamatan dirinya. Ajeng mengangkat salah satu tangannya. Perlahan kuku-kuku tajam berwarna hitam keluar dari ujung jari-jarinya. Sembari terkekeh ia mengarahkan tangannya ke arah salah satu bahu Sada. Dan jangan! Sada menjerit menahan sakit saat luka goresan yang cukup dalam menganga di dadanya. Makhluk itu menunduk dan menjilati darah yang mengucur cukup deras. Di antara ketakutan dan rasa sakitnya, Sada berjuang sekuat tenaga. Ia bergerak cepat saat makhluk menyerupai Ajeng itu sedang menikmati darahnya. Makhluk itu terlempar cukup jauh. Ia mendesis dan merangkak naik ke dinding. Sada waspada, ia melesat cepat menuju pintu dan beruntung baginya karena makhluk itu tak lagi mengejarnya. Susah payah dan terhuyung berlari secepat mungkin menjauh dari kamarnya. Sembari memegang dadanya yang masih mengucurkan darah segar, Sada berteriak meminta tolong. Teriakannya membuat semua orang yang mendengar berkerumun mendekatinya. Sada akhirnya ambruk tepat di halaman parkir kos-kosan yang membuat heboh warga sekitar. Beberapa orang yang kebetulan lewat segera memberi bantuan karena saat ambruk, Sada langsung tak sadarkan diri. Sedangkan Ajeng menyeringai di dalam kamar.
Ia turun perlahan dan menjilati sisa darah yang menempel di tangannya. Gadis itu memakai satu persatu pakaiannya dan dengan santai pergi dari kamar pacarnya. Ia sengaja merayap dari balkon dan menempel di dinding untuk menghindari warga yang mungkin mencari penyebab terlukanya Sada. Benar saja, setelah Sada dibawa ke rumah sakit, beberapa orang berlarian ke arah kamarnya untuk mencari petunjuk penyebab terlukanya pemuda tampan itu. Mereka tercengang saat melihat kamar yang terbuka. Tak ada seorang pun di sana, hanya bekas darah yang mengecer di lantai. Sedang Ajeng dengan santainya menaiki motornya dan pergi begitu saja tanpa ada yang mencurigainya, karena Ajeng datang dari arah berbeda. Gadis itu tersenyum puas. Jika nanti Sada mati, sudah pasti ia akan jadi pemuas nafsunya. Sada akan menyusul jiwa Ajeng yang kini juga tersiksa di alam lain berkat perbuatan mereka sendiri. Suara pintu membuat Ajeng terjingkat. Gadis itu menatap awas pintu yang terbuka dan menyembul wajah nenek-nenek yang berbaju kemben dan kain jarik yang lusuh. Tubuhnya amat kurus, berbalut kulit dan tulang, matanya sayu dan jalannya terpincang. Ajeng yang saat itu duduk di atas ranjang, beringsut menjauh saat sosok itu menyerahkan nampan yang berisi mie dan juga segelas teh. Meski remang, Ajeng bisa melihat sekitar berkat sinar yang masuk di antara ventilasi ruangan. Makanlah atau kau akan mati sia-sia, desisnya dengan suara parau. Ajeng bergidik ngeri. Nek, di mana kita? Ucap Ajeng lirih. Nenek yang hendak berbalik mendadak menghentikan langkahnya. Yang jelas kita bukan di dunia, dan jangan harap bisa kabur, karena kita akan abadi di sini. Nenek itu kembali melangkah, menjauh. Nek. Pintu ditutup keras. Ajeng terdiam. Benarkah ia tak berada di dunia? Jika benar, kenapa ia masih merasakan lapar seperti saat di dunia? Bukankah orang yang sudah meninggal tak punya rasa lapar? Itu yang ia dengar dari orang-orang. Ajeng menoleh ke nakas di sebelahnya. Perutnya lapar. Ia kemudian meraih mie dan teh yang nampaknya lezat. Saat ia akan menyendok, entah kenapa batinnya menolak dan teringat membaca doa. Bismillah. Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Dari mie di piring, bergerak-gerak pelan. Ajeng mengangkat piring mie dan matanya seketika membesar. Jelas tadi yang ia lihat adalah mie, tapi kenapa sekarang berbeda? Makhluk lunak dan licin itu meliuk-liuk di atas piring, yang seketika membuat Ajeng histeris dan melempar piring seketika. Ia tak bisa membayangkan jika cacing berukuran besar itu masuk ke perutnya dan bergerak di dalam mulutnya. Gadis itu muntah seketika. Bertepatan dengan itu, pintu didobrak dan masuklah sosok berbulu yang menyeringai badannya. Makhluk itu mendekat dan nampak amat bernafsu melihat Ajeng. Ia mengeram, membuat Ajeng semakin takut. Gadis itu hendak menghindar, tapi makhluk itu ternyata lebih gesit darinya. Ia menarik kaki Ajeng dan mengunci dua tangannya hingga gadis itu tak mampu menghindar. Lepaskan! Kau akan melayaniku, gadis bodoh. Lepasin! Ajeng kembali berontak. Kenapa? Kau sudah membuat rumah kami kotor, sama seperti orang sebelum kamu yang suka berselingkuh hingga anak dan istrinya jadi korban. Ujarnya yang membuat Ajeng terpaku. Kau sekarang sudah membayar semua perbuatan menjijikanmu itu dan menjadi bagian dari kami. Atau kalau tidak, semua anggota keluargamu harus menanggungnya. Jangan. Kalau aku yang bersalah, kenapa Bik Jumi juga ada di sini? Makhluk itu tertawa, mata merahnya lalu menyorot tajam ke arah Ajeng. Itu karena dia membuang air panas sembarangan dan mengenai kaki salah satu anakku. Pada saat itu, ekor mata Ajeng menangkap pergerakan bayangan
yang semakin lama semakin jelas. Wanita Belanda itu menatap dengan tatapan kosong di sudut ruangan. "Tolong aku, kumohon." Ajeng mengiba, namun wanita itu tak bergeming dan hanya menatap tanpa bergerak. "Noni itu tak akan bisa membantu. Ia tawanan sama sepertimu." Tawa makhluk berbulu itu menggelegar. Saat Ajeng berontak, tubuhnya dihentak hingga membuat gadis itu susah bernafas. Makhluk berbulu itu menindih dan tanpa ampun menghujami tubuh Ajeng hingga gadis itu menggelepar dengan darah mengucur deras di antara dua pahanya. Setelah puas, makhluk itu pergi begitu saja, meninggalkan Ajeng yang merintih dan menangis sendirian. "Kamu orang tak sendiri. Bertahanlah, kamu masih bisa kembali ke duniamu." Dalam ketidakberdayaan, Ajeng mendengar suara yang berasal dari wanita Belanda tadi. Ajeng beringsut dan menarik kakinya dan perlahan duduk. Tangannya menyentuh paha yang berlumuran darah. Apa maksudmu, Noni? Kenapa kau tadi tak hendak menolongku?" Ajeng menekan nada suaranya, kesal. "Bagaimana aku bisa menolongmu jika aku berani mendekatimu? Aku yang akan menjadi pemuas nafsu makhluk mengerikan itu. Kau tahu, sebelum adanya kau, aku yang selalu tersiksa berpuluh tahun lamanya." Wanita itu menangis histeris, membuat Ajeng yang tadi dalam keadaan marah berubah dengan sekejap. Meski terasa nyeri di area kewanitaannya, gadis itu beringsut ke ujung ranjang dan melangkah tertatih menuju noni Belanda yang menangis histeris. Ia menyentuh tubuh yang dibalut pakaian lusuh itu dengan pelan. Aku minta maaf. Sudikah kau bercerita padaku apa yang sebenarnya terjadi? Setidaknya aku bisa sedikit terhibur mendengar ceritamu," ujar Ajeng berusaha menenangkan si noni. Noni itu lalu mengusap air matanya dan melangkah ke ranjang. Ia duduk di pinggir ranjang, berikut Ajeng di sampingnya. "Semua berawal dari papi. Ia dulu adalah mandor yang sangat kejam. Aku sudah berusaha untuk menasehatinya. Semua buruh yang bekerja padanya banyak yang kelaparan. Jika mereka berontak, para algojo siap menyiksa. Ruangan ini adalah ruangan bawah tanah, tempat menyiksa dan pembunuhan para pekerja." Noni itu dengan lugas menjelaskan. "Lantas bagaimana dengan kamu? Kenapa ikut terkurung di sini?" ucap Ajeng menyelidik. "Inilah yang terjadi pada kami akhirnya. Beruntung Mami bisa diselamatkan dan kini tak tahu kemana. Aku dan adikku tewas di pantai, begitu juga papi, oleh seorang wanita yang punya ilmu gaib bernama Nyai Purwasi. Dialah yang kini menjadi penguasa tempat ini." Nyai Purwasi?" "Iya, dan kini dia mengawasi tubuhmu. Selama kau masih hidup, kau masih bisa kembali ke tubuhmu. Makanya mereka tak menyiksamu secara brutal seperti diriku. Karena apa yang terjadi padamu, itu juga yang dirasakan makhluk itu." Ajeng terduduk, ia menghela nafas dalam, membuat sesak yang selama ini menekan dadanya. "Apa semua ini karena perbuatanku dan Mas Sada, hingga ia mengganggu kami?" desis Ajeng sembari menahan nyeri di selangkangannya. "Sebenarnya ucapan mereka saja. Mereka haus darah. Dan mungkin perbuatanmu itu hanya salah satu pencetus saja." Noni menatap Ajeng dan menepuk pelan bahunya. Ajeng mengangkat wajahnya dan menatap sendu wanita berparas cantik yang penuh dengan luka itu. "Terima kasih sudah mau bercerita. Aku Ajeng. Senang kamu bisa berbahasa sama sepertiku. Tak bisa dibayangkan jika kamu memakai bahasamu, aku tak akan bisa mengerti." Ajeng mengulas senyum getir. "Iya, karena aku berteman dengan wanita pribumi. Aku dan dia sangat akrab, orangnya sangat baik. Tapi sayang, kami harus berpisah karena aku tewas. Aku turut prihatin dan kita sekarang sama-sama terjebak di sini," ucap Ajeng dengan suara bergetar. "Tak ada yang bisa kita lakukan. Saranku, jangan kau makan apapun yang mereka berikan.
itu akan membuat tubuhmu mati perlahan dan kau akan kekal di sini. Kau harapan kami satu-satunya. Tolong bebaskan kami, kuburkan kami semua secara layak jika nanti kamu bisa kembali ke tubuhmu. Tapi Noni, bukankah Nyai bisa saja membunuhku? Kenapa tak ia lakukan? Karena dengan tubuhmu ia bisa membunuh semua anggota keluargamu yang lain. Ia harus memberi tumbal makhluk-makhluk pengikut yang sudah membantunya sejak dulu. Apa? Jadi ia mengincar seluruh keluargaku? Ajeng terbata. Tak bisa ia bayangkan dengan tangannya makhluk itu membunuh satu persatu anggota keluarganya. Noni itu mengangguk pelan. Apa tak ada yang bisa aku perbuat? Aku harus bertindak. Makhluk itu tak boleh menyentuh keluargaku. Ajeng meremas spray tempat tidur. Iya benar. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.